Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau menjelaskan bagaimana bentuk program atau bentuk data atau nanti bentuk aksesnya pemrograman dengan bentuk array. Yang harus kita ketahui nanti bentuk array itu variabelnya itu deklarasinya seperti apa, kemudian nanti datanya itu nanti dalam dalam format seperti bagaimana, kemudian nanti bagaimana cara mengambil data array. Nah, itu akan kita coba jelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, langsung kita membuat programnya. Biasanya saya menggunakan kode blok ya. Kali ini saya akan menggunakan program online ya, dari alamat www.onlinegdb.com. Nah, nanti alamat itu kalau kita akses di ini ya, kita akses di online akan bentuknya seperti ini ya. Kita reload dulu. Nah, nanti bentuknya ini seperti ini. Online si compiler bla bla bla, ini ya. Lanjutnya seperti ini. Nah, kita akan membuat langsung kita buat program. Kita ini aja dulu. Ini kita hilangin. Nah, untuk step pertama kita harus membuat deklarasi. Nah, deklarasi variabel array. Misalkan variabel ini tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian nama variabelnya misalkan kita kasih A. Kemudian array itu nanti kan berupa data yang lebih dari satu. Nah, makanya nanti dikenal namanya jumlah ya, jumlah array-nya berapa itu. Nah, jumlah data array-nya berapa itu kita definisikan di sini. Misalkan data array itu kita yang akan kita baca atau kita coba nanti 10 data ya. Dan nanti ya di dalam array ini indexingnya, nah ini misalkan ini 10 data. Nah, 10 data ini maksudnya data itu dimulai dari indexing ke 0 sampai nanti indexing ke 9 gitu ya. Jadi data array ini tidak dimulai dari indexingnya, tidak dimulai dari 1 tetapi dari 0 gitu ya. Oke. Nah, adapun nanti format bentuk data dari array itu seperti ini kalau di bahasa C. Nah, kurung buka, kurung tutup. Nanti ada pemisah koma untuk masing-masing datanya. Misalkan datanya jumlahnya harus 10. Nah, kita kasih acak aja ya. Kita hitung dulu jumlahnya apa 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, pas datanya 10 yaitu 6 2 7 3 8 3 7 9 4 7. Nah, nanti kita akan tampilkan ya. Nah, kita akan tampilkan data ini di display itu secara bentuk kolom, jadi enggak dalam satu baris seperti ini. Data ini, nah data ini formatnya nanti seperti ini ya, data array itu. Nanti misalkan kita mau mengambil data pada indexing ke 6 itu ya. Ya artinya data indexing ke 6 itu A6 ya. A6 berarti
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu datanya adalah 7. Kita coba ya. Kita coba untuk memanggil data gitu ya. Kita coba untuk memanggil satu-satu data aja dulu. Misalkan data indexing 6. Nah, gitu. Karena variabel dari array-nya itu integer, maka kita pakai %d ya. Nah, kemudian datanya apa? Nah, yang akan kita tampilkan yaitu data variabel array A ya, pada indexing ke-6. Nah, kasih 6. Nah, itu. Nah, cara mengambilnya seperti ini. Nanti yang ditampilkan adalah data pada indexing ke-6. Ke-6 tadi kita hitung dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti nilainya yang akan muncul adalah 7. Nah, kita coba ya. Kita coba dulu, kita running. Nah, ini datanya muncul 7 ya. Kita coba lagi, misalkan data ke-5. 0, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti munculnya 3 ya. Nah, si 5. Nah, ini 3 ya. Oke. Nah, kalau menampilkan semua data, ya bisa saja nanti ditulis printf %d A0 sampai nanti ini. Tapi kalau ini datanya jutaan, nah tentunya tidak dengan membuat programnya tidak nanti itu tidak efisien. Nah, kita membuat programnya melalui looping ya. Nah, menampilkannya melalui looping. Oke, kita deklarasikan dulu variabel loopingnya. Misalkan ini i ya, integer i. Nah, kemudian datanya seperti yang tadi saya jelaskan, i itu dimulai dari 0 karena indexing itu mulainya dari 0. Kemudian i-nya itu yang akan ditampilkan maksimal berapa? Karena indexingnya mulai dari 0, sedangkan datanya itu sebanyak 10 data, maka jatuhnya yang paling besar adalah 9. Berarti 0 sampai 9 yang ditampilkan. Berarti i lebih kecil 9 itu, atau i lebih kecil 10. 9 karena termasuk ya. Nah, gitu. Kemudian i ini plus menambah. Nah, setelah ini, kita tinggal menampilkan saja, kasih perintah menampilkan. Misalkan tadi kita mau menampilkan datanya itu bentuk kolom ya. Jadi 62, misalkan baris pertama 6, kemudian di bawahnya 2, 7 dan selanjutnya sampai data ke-7. Nah, ini ya. Print f variabelnya, tipe variabelnya integer, berarti pakai %d. Nah, kemudian ini untuk membuat baris berikutnya kita kasih variabelnya yang ditampilkan apa? Variabel array A.
Nah, indexing yang mana? Ya, indexing yang ada di loopingnya ini. Nah, mulai dari 0 sampai nanti 9. Nah, itu kita kasih berarti indexingnya adalah indexing I. Jangan lupa titik komanya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kita tinggal mencoba untuk menjalankan dari program ini. Kita run. Nah, ini hasilnya. Kita lihat ada berapa jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Pas ya. Nah, urutannya apa? 6, 2, 7, 3, 8, 3, 7, 9, 4, 7. Nah, 6, 2, 7, 3, 8, 3, 7, 9, 4, 7. Sama. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Kalau nanti pengelolaan mengenai array. Oke, mungkin penjelasan untuk bentuk variabel array, bagaimana deklarasinya dan bagaimana cara memberikan bentuk format array-nya dalam pada datanya ini, dan kemudian cara mengambilnya sudah saya jelaskan. Nanti kalaupun ada kesulitan atau apa, mungkin bisa ditulis di komentar ya. Oke, demikian dulu penjelasan mengenai array. Bisa dikembangkan dari bentuk contoh yang saya berikan ini. Sampai jumpa di materi yang lain. Oke, terima kasih.